Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Kita saat ini akan membahas modifikasi dari activity charge process, bagaimana proses desainnya. Di sini yang akan saya bicarakan adalah ada 4 subjek, yaitu SBR, Sequencing Batch Reactor, Oxidation Disk, aerated lagoon, dan stabilization form. Perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya stabilisasi atau kolam stabilisasi itu bukan modifikasi ASP sesungguhnya. Dia itu pada prinsipnya tidak merekayasa lumpur sehingga menjadi lebih aktif begitu seperti yang lainnya. Jadi kolam stabilisasi sebetulnya proses alami yang pada prinsipnya digunakan untuk mengolah limbah, stabilisasi limbah, sehingga sesungguhnya bukan masuk dalam kategori modifikasi ASP. Tapi berhubung dalam hal ini kita sedang membicarakan materi proses pengolahan menggunakan mikroorganisme suspensi, maka kolam stabilisasi ini saya masukkan karena juga di samping itu banyak di aplikasi di Indonesia. Karena ini itu saya masukkan walaupun sebetulnya tidak secara langsung termasuk kategori modifikasi teknologi ASP. Oke, kita akan mulai ya. Saya akan menjelaskan ini hanya dalam waktu 15 menit kurang lebih secara cepat. Meresume dari apa yang penting yang harus saudara perhatikan sehingga secara prinsip saudara harus memahami ini sebagai lanjutan dari kuliah sebelumnya. Dalam kuliah sebelumnya saudara sudah tahu bagaimana cara memastikan bahwa desain saudara benar. Untuk memastikan bahwa desain itu benar, maknanya adalah kita harus memperhatikan apa yang menjadi karakteristik air limbah yang kita olah, dan kita harus memperhatikan apa yang menjadi karakteristik mikroorganisme sebagai pengolahnya. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan tentang modifikasi ASP ini, bagaimana kita merekayasa teknologi ASP menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah SBR atau Sequencing Batch Reactor. Nah, yang menarik dari SBR ini apa? Ya, kalau di dalam proses yang konvensional, ASP konvensional, kita itu menggunakan tangki aerasi, kemudian menggunakan tangki clarifier. Jadi dalam hal ini, proses ini dilakukan di 2 buah tangki. Nah, kalau dalam SBR, kita hanya menggunakan 1 tangki. Jadi, apa istilahnya, 2 in 1 gitu ya. 2 proses dilakukan di dalam 1 tangki. Nah, karena itu, konsekuensinya, proses ini dilakukan secara batch, tidak dengan kontinu. Ya, karena proses dilakukan secara sekuensial, gantian. Pertama, kita fungsikan reaktor sebagai tangki aerator. Yang kedua, memfungsikan tangki sebagai tangki pengendap. Ya, karena proses gantian ini, maka prosesnya harus dilakukan secara batch, ya, bukan continuous. Nah, mekanismenya bagaimana? Coba dilihat ini gambar prosesnya. Coba diklik lagi. Nah, ini ya, mungkin ada penjelasan keunggulan dan sebenarnya saya langsung akan baca saja, tapi yang ingin saya jelaskan langsung kepada bagaimana kita dalam mekanismenya. Nah, ini yang menarik ya, jadi karena prosesnya dilakukan secara batch di dalam 1 tangki, maka tahapan operasinya atau operasi prosesnya itu adalah seperti ini. Pertama, air limbah itu dimasukkan ke dalam tangki, ya, yang sudah mengandung mikroorganisme di dalamnya, yang kita sebut sebagai proses fill. Setelah terisi fill semua, kemudian terjadi proses reaksi. Artinya apa? Ketika sudah terisi oleh air limbah, maka reaktor mulai dinyalakan. Artinya mulai diaduk dan disuplai oksigen. Sehingga terjadi proses aerasi. Ya, proses aerasi di mana di sini mikroorganisme aerobik akan berperan mengolah air limbahnya. Setelah waktu yang cukup seperti umumnya di tangki aerasi, kemudian aerasi dihentikan. Setelah dihentikan, maka yang terjadi apa? Kondisi menjadi tenang, terjadilah proses pengendapan atau settle. Ya. Settle, kemudian yang terakhir, ketika sudah terjadi pemisahan antara padatan di sisi bawah, mikroorganisme yang mengendap, dan di sisi lain air limbah yang sudah terolah, yang di bagian atas, maka dilakukan proses dekantasi di mana efluen di dalam proses ini dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan, sehingga kemudian reaktor menjadi kosong lagi gitu ya, tapi tidak sampai dikosongkan semuanya. Kenapa? Karena kita tahu di situ harus ditinggalkan, disisakan mikroorganisme yang akan dimanfaatkan sebagai pengolah lagi. Tapi jangan lupa bahwa mikroorganisme yang dikeluarkan pun
adalah mikroorganisme yang sudah dikoreksi sehingga jumlahnya tetap seperti yang semula, ya. Artinya pertumbuhan mikroorganisme yang terjadi saat proses pengolahan itu harus kita keluarkan juga, gitu ya. Nah, itu intinya. Jadi mekanisme proses seperti itu, bagaimana dalam tahap operasinya. Klik lagi. Nah, jadi mekanismenya itu seperti ini, ya. Pertama, untuk proses fill, influent, itu di dalam cycle time itu maksudnya adalah persentase waktu yang dimanfaatkan. Katakanlah kalau waktu dimanfaatkan itu katakanlah 24 jam, katakanlah satu hari penuh misalnya. Nah, maka cycle time-nya itu kalau 25% berarti 25 dari 24 jam itu. Jadi seperempat kali itu katakanlah 6 jam gitu ya. Itu kalau 24 jam tentunya. Karena dalam prakteknya mungkin hanya 12 jam total. Nah, tapi kita seperti itu. 35% jadi dari kali ke 24. Jadi intinya seperti itu. Lihat ya, volume pada saat kondisi di fill awal, itu kurang lebih isinya cuma 25%. Maaf ya. Untung berjauhan ya, kalau enggak ini bahaya. Nah, 25% pada saat awal itu 25% isi volume. Karena apa? Terdiri dari mikroorganisme. Kemudian diisi sampai 100%. Dengan waktu kurang lebih 35%. Kemudian direaksikan selama 35% dari waktu cycle time-nya, jadi 24 jam kalau cycle-nya 24 jam tadi saya bilang. Kemudian setelah itu dihentikan aerasinya, terjadi proses settle, pemisahan antara cairan dan padatan, kemudian drawing, ya, dikantasi yang mengeluarkan air limbahnya yang sudah terolah, sementara lumpurnya dibiarkan idle dulu, kemudian sebagian lumpur itu dibuang, ya. Dibuang karena seperti yang saya sampaikan tadi, jumlah lumpur yang harus diisi lagi nantinya itu harus berasal atau kembali seperti semula ya jumlahnya kurang lebih itu, sehingga mempertahankan F per M-nya. Ingat dalam kuliah sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa agar proses berjalan dengan baik maka F per M itu tuh harus diatur tetapnya. Nah, kalau itu sudah begitu diisi lagi dan seterusnya. Ya, itu adalah mekanisme yang terjadi. Oke. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini ya, pada saat di fill, sesungguhnya karena mikroorganismenya itu ada di dalam reaktor sejumlah 25 dari tangki itu kan, kemudian diisi air limbah, dan pada saat itu tidak ada proses aerasi, maka yang terjadi adalah proses proses anoksik. Kenapa proses anoksik? Karena pada saat itu mikroorganisme masih aktif ya, masih aktif, dan di sisi lain oksigennya terbatas, hanya oksigen yang terikat. Karena itu yang terjadi proses anoksik sebagai sisa dari proses yang sebelumnya. Karena itu pada waktu pengisian itu biasanya terjadi proses nitrifikasi dan denitrifikasi gitu ya. Itu adalah proses anoksiknya. Kalaupun misalnya dilakukan proses pengadukan di sini, itu bukan pengadukan untuk mensuplai oksigen, ya. Jadi hanya untuk meratakan beban saja, kalau misalnya diperlukan. Tapi biasanya seperti itu. Nah, kecuali kalau sudah proses yang kedua, reaksi, maka itu benar-benar terjadi proses aerobik yang pada prinsipnya memanfaatkan oksigen bebas, karena apa? Proses diaduk sempurna, kemudian oksigen juga disuplai dengan kondisi yang cukup. Mungkin saudara akan bertanya, Pak, kapan dikatakan bahwa oksigen itu cukup? Selain dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan oksigen seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ya, juga didasarkan pada kondisi di lapangan. Ya. Jadi jumlah oksigen atau konsentrasi oksigen di dalam reaktor itu biasanya dijaga tidak boleh kecil dari 2 mg per liter. Oke, ya. Kalau klik lagi. Nah, kemudian terjadi pemisahan seperti yang saya tadikan, terus kemudian dikeluarkan, kemudian direhat dulu sambil dikeluarkan sebagian tadi lumpur agar jumlah yang awal tetap ya. Nah, begitu intinya prosesnya itu. Jadi artinya dalam proses mendesainnya sama dengan apa yang sudah saudara lakukan dalam mendesain ASP, yaitu pertama saudara harus memastikan bahwa FRM-nya tetap. Ya, kemudian jumlah oksigen yang disuplai juga harus dihitung dengan cara yang sama. Jumlah lumpur yang dihasilkan harus dihitung dengan cara sama. Jumlah lumpur yang dibuang juga harus yang sama, ya. Dan intinya seperti itu. Klik. Nah, proses berikutnya itu adalah oxidation beads, ya. Nah, oxidation beads itu
yang membedakan dari proses ASP konvensional adalah apa? Adalah bahwa reaktor ini sifatnya adalah tidak lagi kotak persegi seperti yang di ASP konvensional, tetapi menggunakan parit. Mengapa menggunakan parit? Ya, yang biasanya berbentuk oval dan panjang yang mengelilingi itu. Ini sebetulnya merupakan proses modifikasi dari ASP untuk reaktor. Seperti kita ketahui ya, parit ini, ya, nah ini gambarnya, di situ terdiri dari tangki yang berbentuk parit, ya, berbentuk saluran dan melingkar. Jadi artinya apa? Air limbah masuk tuh diputar saja di sana, ya, diputar di sana. Dan bagaimana cara memastikan bahwa itu akan berputar? Coba saudara perhatikan, di situ ada yang sikat seperti sikat melintang. Itu yang kita sebut sebagai mammoth rotor, yang berfungsi sebagai pengaduk, ya, pengaduk sekaligus pendorong aliran air, sekaligus sebagai pensuplai oksigen. Jadi ada multifungsi, 3 fungsi ya. Pertama mengaduk, ya, mengaduk di dalam area di mana dia berada. Kemudian setelah itu mensuplai oksigen dan mendorong, ya, proses perjalanan aliran di dalam tangki di dalam parit itu terjadi karena adanya dorongan dari mammoth rotor ini yang kita sebut mammoth rotor. Nah, yang menarik di sini adalah apa? Yang menarik di sini berbeda dengan completely mix yang sudah kita jelaskan pada waktu ASP konvensional. Di sini sifatnya lebih ke arah plug flow ini, gitu ya. Jadi artinya dia completely mix yang bertahap, gitu ya. Artinya completely mix pada saat berada di sekitar mammoth rotor itu, tapi setelah itu tidak ada proses aerasi terjadi secara alamiah, yang terjadilah dia didorong saja sampai pada reaktor mammoth rotor berikutnya. Jadi di dalam tangki yang berbentuk parit ini, biasanya tidak hanya satu mammoth rotor, tapi beberapa, 2 atau 3 atau bahkan 4, ya, kadang-kadang lebih juga. Ya. Nah, kalau saudara pernah ke instalasi Keputih, pasti akan pernah melihat ini, di mana di situ dipasang 2 mammoth rotor, atau 3 atau 4, ya, saya lupa, 4 saya kira ya, yang dipasang di dalam tangki itu. Jadi pada prinsipnya proses terjadi seperti itu. Nah, karena kondisi operasionalnya seperti itu, maka bisa dibayangkan ya, pada saat air limbahnya berada di sekitar mammoth rotor, maka yang terjadi adalah proses aerobik, ya. Tapi ketika dia kemudian lewat dari situ, terdorong, kemudian berada di antara mammoth rotor satu ke mammoth rotor berikutnya, itu tidak ada proses aerasi lagi, ya, sehingga dia mengalami proses anoksik karena dia kekurangan oksigen, sehingga di situ akan terjadi proses denitrifikasi. Nah, karena ada proses nitrifikasi dan denitrifikasi seperti ini, maka ASP ini cocok apabila digunakan untuk mengolah air limbah yang mempunyai kandungan N berlebih, gitu ya. Nah, jadi itu saudara harus perhatikan betul ya, bahwa air limbah yang saudara punya itu seperti apa komposisi CODNP-nya. Nah, dari situ saudara akan bisa memilah-milah mana yang akan terjadi. Seperti tadi, pada waktu saya menjelaskan completely SBR, sequencing batch reactor, itu juga ada proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Jadi dalam kondisi tertentu, dia juga bagus untuk dimanfaatkan dalam proses pengolahan nutrien, gitu ya. Apabila air limbah yang kita punya mempunyai kandungan nutrien yang cukup berlebih. Nah, ini juga seperti itu, oksidasi di sini mempunyai persoalan mempunyai spesifikasi seperti itu yang bisa mengolah kelebihan nitrogen. Oke. Nah, itu sebabnya ya di sini disebutkan removal nitrogennya cukup tinggi ya. Dari kriteria efisiensi di sini yaitu 70% ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini, walaupun oxidation di situ ukurannya sangat besar, kalau kita bicara dari waktu kadang-kadang bisa sampai bahkan 48 jam ya, atau 36 jam gitu di dalam reaktor ini. Jadi sama seperti di dalam proses extended aeration sebetulnya dari soal waktu. Tetapi walaupun panjang di sini tetap karena prosesnya dia lakukan secara proses pengadukan sehingga terjadi proses pencampuran antara air limbah dan mikroorganisme, sehingga dalam proses ini tetap diperlukan clarifier, artinya bak pengendap 2 ya. Jadi bak pengendap 2 tetap diperlukan di sini sehingga reaktor ini terdiri dari 2 bagian, oxidation ditch-nya sendiri, parit, kemudian clarifier ya.
Jadi proses desainnya kurang lebih sama. Oke, klik lagi. Nah, yang perlu saudara perhatikan kalau mau mendesain ini adalah bahwa pertama ya, saudara harus memperhatikan berapa kedalaman yang harus saudara tentukan. Nah, yang menarik di sini dalam menentukan kedalam ini saudara harus tetapkan setelah saudara mendapat informasi spesifikasi dari mammoth rotor yang akan digunakan. Karena setiap mammoth rotor itu ada spesifikasinya berapa ya, berapa kedalaman dia yang bisa digunakan. Terus bentangan yang paling lebar dari mammoth rotor yang dimanfaatkan itu juga tertentu. Ada yang dari produsen pabrik yang menghasilkan mammoth rotor itu. Ya, jadi dalam menetapkan ini harus saudara perhatikan bahwa kedalaman itu tidak boleh sembarangan karena setiap mammoth rotor itu ada spesifikasi kemampuan dia dalam mengaduknya. Berapa? Tapi intinya bak yang buat juga harus berbentuk di bagian bawah, bagian atas. Isinya adalah untuk perputaran alirannya itu sendiri di dalam bak itu kurang lebih sekitar 0,3 meter per detik. Nah, karena keterbatasan inilah, kecepatan inilah, ini bisa menyebabkan saudara harus menghitung nanti ya dengan kecepatan ini berapa panjang reaktornya itu. Kalau misalnya dengan waktu deteksi yang ditetapkan, kalau misalnya tidak mencukupi, berarti saudara harus membuat 2 bak ya. Jadi menghitung 1 atau 2 atau 3 bak itu sangat ditentukan oleh kriteria ini ya. Karena permukaan luas penampang melintang dari bak itu terbatas, yaitu dia harus mempunyai kecepatan rata-rata aliran 0,3 meter per detik. Oxidation itu harus saudara buat, gitu ya. Terus konsentrasi lumpur dalam aerasi itu kurang lebih 3.000 sampai 6.000 itu sama ya, sama dengan yang di dalam apa? Walaupun di sini agak lebih tinggi di dalam apa? Yang konvensional ya. Kemudian berapa rasio F per M-nya? Ini juga 0,03 banding 0,015. Kalau saudara perhatikan dengan konvensional sistem ya F per M rasio di sini jauh lebih kecil ya. Kenapa? Ya karena prosesnya dilakukan dengan cara plug seperti ini ya, plug flow lama, waktu detensinya lama sehingga otomatis rasio F per M-nya itu menjadi lebih kecil ya. Jadi sangat logis sekali. Baik, lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari ini ya. Apa namanya? Saudara, yang perlu saya sampaikan ya, karena ini tuh mempunyai waktu detensi yang lama, artinya di sisi lain perlu luasan lahan yang besar, maka biasanya ini digunakan untuk instalasi yang relatif kecil gitu ya, rumah pengolahan limbah yang kecil, karena apa? Memerlukan luas area yang besar gitu ya, jadi itu sebabnya. Terus kemudian rotornya juga sebagai pesuplai oksigen itu harus secara rutin dibersihkan, khususnya asnya ya, karena kadang-kadang air limbah itu yang berbuih kemudian secara pelan nempel berserta lumpur di sana kemudian menyebabkan karat dan ini bermasalah dalam waktu yang lama. Tapi secara prinsip selama kita melakukan proses pemeliharaan bisa awet. Saudara bisa melihat di putih itu sudah tahun awal 90 sampai sekarang masih terus berfungsi ya, dan itu berarti sudah 30 tahun ya lebih masih bisa dimanfaatkan selama operasi maintenance-nya dipelihara. Baik, klik lagi. Nah, sama sebetulnya dengan apa namanya dengan aktivitas proses yang konvensional. Ya, yang perlu saudara perhatikan di dalam desain ini tadi seperti saya bilang untuk mendesain reaktor itu ditentukan dengan kecepatan di dalam saluran yang dibatasi. Kemudian lebar dan panjang dari mammoth rotor ya, karena pada prinsipnya itu ditentukan oleh spesifikasi yang ada di dalam pabrik ya. Yang kalau kita banyak pakai di Indonesia ini Pasapan di mereknya itu yang cukup available ya. Kemudian di
eh, menghitung kebutuhan oksigen, saudara juga harus melihat di dalam spek mammoth-rotornya. Di dalam spek mammoth-rotor itu ada ketentuan atau kapasitas berapa oksigen yang bisa dia supply per panjang dari mammoth-rotornya, gitu ya. Contohnya misalnya, ya dia cuma mampu mensuplai 5 kilogram misalnya per meter, ya. Sementara yang saudara perlukan misalnya 80 kilogram, ya, per harinya. Jadi berarti kalau misalnya diperlukan 80 dibagi 5 itu berarti kurang lebih saudara perlu 16 meter, ya, mammoth-rotor. Sementara mammoth-rotornya sendiri yang mampu dibuat oleh pabrik itu hanya maksimum 4 meter panjangnya. Berarti saudara perlu berapa mammoth-rotor? 16 meter tadi, total dibagi dengan 4. Berarti perlu 4 mammoth-rotor. Karena itu saudara nanti membuat oxidation disk diisi oleh 4 buah mammoth-rotor. Jadi cara menghitungnya gampang sekali sebetulnya. Tapi seperti yang saya sampaikan, sangat tergantung dari jenis mammoth-rotor yang saudara gunakan. Oke?